Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat KPR NTB 5. Di siang ini kita akan berdiskusi obrolan 5 menit yang akan membahas soal Perpu Cipta Kerja yang sedang diperbincangkan oleh beberapa gerakan rakyat, gerakan buruh maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini kita dari Kesatuan Perjuangan Rakyat sudah mengundang Saudara Ari, akademisi dari Universitas Muhammadiyah 5, Fakultas Hukum. Dan nanti akan disampaikan beberapa penjelasan yang akan secara pandangan akademisnya seperti apa soal Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Mungkin bisa langsung kita berikan kepada kawan Ari untuk menyampaikan pandangan soal Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Ya, menarik ya kita membahas Perpu Cipta Kerja ini. Ya, memang kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan konstitusional kemarin, ya memang ini salah satu bentuk kalau yang saya sampaikan ini bisa dibilang sebagai bentuk arogansinya presiden lah ya, arogansinya pemerintahan di negara kita ya. Mereka mencoba gimana caranya untuk menghalalkan, istilahnya kalau kita bicara istilah hukum ini pembangkangan konstitusi kalau saya bilang, dimana kalau kita mengacu pada putusan MK kemarin yang menyatakan konstitusional bersyarat, ada dua hal yang membuat saya menjadi sorotan. Yang pertama, di putus konstitusional bersyarat itu adanya sistem hukumnya, masalah sistem hukum Omnibus Law di Indonesia itu belum diresepsi, sehingga kemarin langkah awal untuk meresepsi Omnibus Law itu ada undang-undang yang direvisi lagi, Undang-Undang P3, di mana metodologi Omnibus Law itu mulai diadopsi sebagai sistem hukum di Indonesia. Nah, tapi yang menariknya lagi di poin keduanya yang saya sorot. Nah, di mana poin kedua ini adanya minim partisipasi. Ada istilahnya, kalau istilah dalam putusannya itu makna partisipasinya harus lebih dimaksimalkan. Nah, seakan-akan kali ini pemerintah mengabaikan putusan konstitusi, padahal kalau kita lihat sebenarnya presiden itu kan di sumpah jabatan dia harus tetap berjalan sesuai dengan koridor konstitusi. Itu yang pertama. Nah, Perpu ini hadir alih-alihnya. Yang pertama, kalau kita bicara akan ada istilah ekonomi, akan ada resesi global, ya kan, yang kita sering istilahnya dengar statement Jokowi bahwa 2023 ini Indonesia akan gelap. Nah, hal inilah memang sebenarnya satu hal yang menjadi acuan presiden untuk membentuk Perpu Cipta Kerja tadi. Nah, di mana memang kalau kita baca, memang presiden punya hak subjektif untuk membentuk Perpu. Memang dia memiliki hak, tapi hak tersebut dia juga tidak bisa lari daripada konstitusi, karena ini bentuk sistem negara kita, negara demokrasi tadi. Konstitusi menyatakan untuk adanya tadi istilahnya keterbukaan yang bermakna, tadi partisipasi yang bermakna, itu tidak boleh diabaikan. Gitu. Jadi Perpu tetap harus menjalankan istilahnya cara kerja konstitusi harus tetap dijalankan, walaupun presiden punya hak subjektif tadi untuk membentuk Perpu. Nah, kalau kita lihat masalah yang pertama, memang tadi acuannya ada resesi global, untuk istilahnya jaga-jaga bahwa kita ini tidak memiliki kepastian hukum dalam melawan istilahnya untuk menghadapi resesi global yang tadi, dimana kalau kita baca juga kan istilahnya, kalau kita lihat dari berita-berita bahwa tenaga kerja kurang untuk istilahnya memiliki lapangan pekerjaan. Nah, hal inilah juga yang menjadi salah satu istilahnya yang kalau kita bilang latar belakang untuk pembentukan Perpu, adanya minimnya lapangan pekerjaan.
Itu statementnya presiden ya. Kalau menurut saya sendiri pribadi, justru kalau jawabannya untuk menjawab minimnya lapangan pekerjaan dengan cara membuka keran investasi yang diberikan legalitas lewat undang-undang Perpu Omnibus Law tadi, kalau menurut saya itu bukan jawaban yang tepat. Kita ini istilahnya kalau kita baca bentuk negara kita ini negara yang istilahnya bisa kita bilang negara agraris, di mana hasil alam kita, hasil pertanian itu bisa dibilang cukup tinggi. Cukup lah untuk istilahnya menghadapi resesi global kalau tadi negara bisa mengelola, istilahnya pemerintah bisa mengelola apa yang menjadi kelebihan dari negara kita. Misalnya kita punya nikel yang pertama, batu bara, itu kalau kita kelola, kita cukup untuk membuka lapangan pekerjaan tadi, menjawab masalah-masalah yang tadi mendasar untuk di mana menjadi legal standingnya si Perpu Cipta Kerja tadi, menjadi latar belakangnya si Perpu Cipta Kerja tadi. Nah yang kedua, masalah ketahanan pangan. Indonesia ini negara agraris gitu loh, yang hadir hanya istilahnya hanya ada 2 iklim, di mana ada musim panas, ada musim hujan gitu kan. Di tengah sekarang ini kan kita sedang menghadapi musim hujan. Kenapa nggak kita maksimalkan aja program ketahanan pangan yang sudah digaungkan oleh presiden sendiri? Gitu, itu kan secara langsung akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin itu landasan awalnya. Mungkin kalau masalah formil memang saya rasa ini salah satu bentuk tadi pembangkangan konstitusi. Kalau kita bicara masalah kepastian hukum, ya Indonesia punya masalah ketenaga kerjaan, kita sudah punya kepastian hukum di undang-undang yang sebelumnya, di undang-undang ketenaga kerjaan, Undang-undang nomor 13 ya. Iya, di undang-undang nomor 13 kita sudah punya kepastian hukum yang dimana undang-undang itu membahas istilahnya tenaga kerja gitu. Nah, memang di beberapa masalah kayak kemarin yang sering diributkan itu masalah upah, masalah outsourcing, memang di undang-undang ketenaga kerjaan itu tidak dibahas secara signifikan. Kalau kita bahas masalah materi dari isi-isi Perpu. Nah, Perpu mencoba untuk istilahnya, kalau saya awal beranggapan, saya kira Perpu ini akan menjawab hal demikian. Ternyata ini malah bukan memberikan kepastian, malah memberikan tekanan justru ke para buruh, di mana outsourcing dibikin sedemikian rupa semakin membesar. Dia boleh membuka pekerjaan untuk segala sektor. Nah, ditambah lagi untuk lapangan pekerjaannya juga, di mana pekerja tersebut itu dimudahkan untuk yang ada istilahnya kita bicarakan itu flexing labor. Nah, di ketentuan sebelumnya itu sudah 20% flexing labor aja, itu sudah sebenarnya kalau menurut saya di setiap perusahaan 20% ada tenaga kerja asing, ya sebenarnya kalau menurut saya itu juga apa ya, masyarakat Indonesia ini kan banyak yang nggak kurang kerjaan gitu loh. Kenapa harus ada 20% itu kebijakan untuk warga asing? Kenapa nggak dipangkas juga hal demikian jadi 10% misalnya atau 5% gitu, kalau untuk membahas masalah tadi lapangan pekerjaan yang minim gitu. Nah terus flexing labor yang pertama itu tadi. Nah yang kedua masalah upah. Kalau di ketenaga kerjaan sebelumnya memang upah belum signifikan dibahas, tapi di dalam Omnibus Law yang sebelumnya itu mencoba dibahas lewat peraturan turunannya. Nah yang lucunya lagi yang saya mau bicarakan soal struktur Omnibus Perpu Cipta Kerja ini. Perpu Cipta Kerja ini mencoba meniadakan Omnibus tadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dia mencabut ini undang-undangnya, tapi turunan di bawahnya nggak dicabut. Inilah salah satu istilahnya logika hukum yang kacau kalau kita bahas masalah pembentukan perundang-undangannya. Kayak tadi, di mana peraturan turunan dari Omnibus tadi ada masalah PKWT, masalah-masalah upah, masalah-masalah outsourcing, itu tidak dicabut, diberlakukan. Nah, makanya inilah sebenarnya ada istilahnya kekurangnya partisipasi, sehingga banyak mekanisme hukum yang akhirnya tidak terjawab gitu untuk menyelesaikan masalah gitu. Mungkin itu statement yang ya singkat lah ya. Itu
sudah dijelaskan tadi soal Perpu sudah panjang lebar. Mungkin ini pertanyaan terakhir lah bagi saya gitu soal pendiskusian kita hari ini gitu. Yang pertama kan pertanyaan terakhir itu ini soal yang apa namanya, soal krisis ekonomi itu dari Perpu ini untuk menutupi soal krisis ekonomi itu sendiri gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara pandang kawan saudara Ari itu soal ini gitu. Ini mungkin langsung saya berikan kepada Pak Nari. Saya gini bingung. Pertama-tama kalau kita bongkar bahas negara yang krisis, saya mau tanya dulu gini, yang krisis ini siapa? Karena yang sama-sama kalau kita bahas soal negara ini kan sudah kita pahami bersama-sama. Sering saya diskusi-diskusi dengan aktivis-aktivis itu yang menyimpulkan, ada kesimpulan bahwa negara ini sebagai alat yang berkuasa tadi. Nah, hukum ini akan terus mengikuti negara terus akan mengikuti siapa yang berkuasa gitu kan. Nah, makanya untuk menjawab resesi si penguasa sebenarnya tadi, siapa penguasa tersebut? Nah, orang-orang yang memiliki kepentingan yang tadi, orang-orang yang berpolitik yang memiliki kepentingan untuk melakukan kekuasaan tadi dan menjawab resesi global tadi yang dikatakan di 2023 akan gelap, perlu adanya legal standing. Nah, legal standing tersebut dibuktikan ternyata lewat subjektivitas presiden tadi. Nah, makanya terbentuklah suatu Perpu Cipta Kerja. Nah, sebetulnya jadi kalau kita bicara untuk Perpu ini untuk siapa, ya jelas kalau kita bicara nyatanya di jalan aja itu sudah ditolak mati-matian oleh buruh, ya berarti jelas Perpu ini bukan untuk buruh gitu kan. Gitu. Sudah jelas Perpu ini untuk ya dia yang berkuasa tadi, oligarki sendiri. Gitu. Karena kita sama-sama paham lah negara ini apa sih? Negara ini kan alat. Gitu. Mungkin itu sih kalau untuk menjawab pertanyaan yang resesi tadi, ya bisa dibilang yang resesi bukan masyarakat biasa kok. Itu yang merasakan dampaknya resesi global, resesi dunia tadi akibat kerusakannya ada perang di Ukraina dan Rusia, ya jelas sudah pasti itu para oligarki yang merasakan itu. Sehingga untuk menjawab resesi tadi keran investasi dibuka. Makanya oligarki baik itu oligarki domestik maupun non domestik yang aktif di dalam negeri, nah perlu adanya istilahnya kemudahan investasi tadi, ramah investasi. Nah itu kan alih-alihnya Perpu ramah investasi. Nah ramah investasi ini ibarat kata feedbacknya untuk investor itu apa gitu. Yang namanya kita bicara sistem ekonomi, semuanya harus merujuk kepada profit, ya kan? Profit oriented pasti yang namanya ekonomi itu. Apa sih yang mau dikejar oleh investasi? Ya jelas profit. Nah, untuk mencapai profit, ya kalau dia nggak menjalankan dengan prinsip syariah, sudah pasti ada hak-hak orang lain yang istilahnya akan selalu dirampas gitu. Nah tadilah hak-haknya buruh, makanya banyak buruh menolak mati-matian. Itulah kenapa polemik-polemik demikian, ya yang dibilang resesi, yang resesi siapa gitu. Ya negara resesi, sedangkan negara sendiri aja mengelola BUMN aja nggak sanggup, ya kan. BUMN aja sudah banyak yang berhutang, bahkan sebagian saham-sahamnya ini sudah dijual gitu. Berarti kan ini investasinya yang menjalankan roda-roda negara ini kan swasta. Nah swasta untuk melanggengkan kekuasaan tersebut, legal standingnya harus ada Perpu tadi sebagai legalitas kerjanya dia tadi. Nah termasuk membatasi hak-hak tadi, hak-hak buruhnya, jam kerjanya yang dipangkas, yang tadinya bisa libur 2 hari, sekarang di Perpu Cipta Kerja sehari misalnya. Dan terus upah minimumnya, nah sekarang malah jadi nggak punya istilahnya legal standing, nggak ada kepastian hukum gitu. Di peraturan sebelumnya sudah nggak jelas, di mana omnibus law yang turunannya tadi belum dicabut, tapi omnibus law-nya aja yang dicabut gitu kan, undang-undang cipta kerjanya aja dicabut. Dan ditambah lagi yang dicabut sekarang di Perpu ini mencabut undang-undangnya aja, turunannya nggak dicabut. Ini kan makin nggak jelas. Walaupun memang secara materi ya bentuk undang-undangnya copy paste gitu. Yang diperhatikan tetap kebutuhannya si oligarki tadi. Itu mungkin itu sih kalau untuk menjawab resesi tadi, masalah resesi. Kalau masyarakat yang kelas-kelas bawah dengan menjalankan program tadi yang saya bilang di
ini negara Indonesia negara agraris, menjalankan program pemerintah yang tadi ketahanan pangan misalkan, itu sejahtera bisa kalau itu misalkan maksimal gitu. Bakal ya petani-petani juga bakal punya untung, punya profit buat dia, mereka istilahnya sebagai mata pencahariannya gitu. Untuk sektor industri misalkan industri tadi, nah industri juga kalau misalkannya negara berani mengelola lewat BUMN-nya gitu, atau daerah-daerah berani mengelola aset-asetnya lewat BUMD-nya, ya menjawab sebenarnya kebutuhan ketenaga kerjaan tadi, serapan tenaga kerja itu bakal terjawab sebenarnya gitu. Mungkin kalau saya jawab masalah resesi, ya tergantung negara mau menyikapinya. Maka bahkan negara-negara adidaya sendiri sempat mengeluarkan kebijakan untuk embargo ekonomi, itu lebih berani lagi dibanding kita kan. Kita istilahnya apa ya, negara yang kaya tapi takut untuk berperang, padahal perangnya perang ekonomi yang kita memiliki materinya gitu kan. Itu sih kalau saya. Berarti Perpu ini bukan solusi untuk menjawab soal krisis ekonomi yang terjadi gitu. Mungkin juga bisa disimpulkan gitu secara pandangan secara realistis apa jalan keluar bagi Indonesia untuk menjawab krisis yang terjadi saat ini gitu. Biar kita akhiri diskusi kita ini. Iya. Jelas kalau bagi saya pembukaan keran investasi itu dia belum tentu bisa menjawab masalah tadi kesenjangan sosial, karena ramah investasi itu selalu istilahnya kalau kita bicara hak dan kewajiban tiap manusia itu kan punya hak dan kewajiban yang berbeda. Masalah keadilan suatu selalu memiliki hal-hal yang diskursus. Tapi kalau keadilan kita istilahnya kita berkorban untuk negara itu nggak masalah, gitu kan? Kita di Indonesia ini yang mau belajar berkorban bernegara ini ya belajar berkorban untuk negara demi kedaulatan. Tapi kalau kedaulatannya diambil oleh segelintir orang gitu kan, itu yang nggak kita terima gitu loh. Makanya kalau keran investasi yang menjadi jawaban resesi, kalau saya enggak, kecuali negara berani mengambil tindakan yang lebih jauh. Misalnya kita nasionalisasikan aset, ada Freeport, ada misalnya tambang nikel. Oke, saya apresiasi kemarin Jokowi berani istilahnya embargo nikel yang sempat digugat. Cuman kan ini nggak menjawab untuk beberapa sektor yang lainnya, sehingga akan ada ketimpangan di sektor lain. Gitu. Termasuk tadi di masalah pertanian. Gitu. Ini nggak serius masalah pertanian sendiri. Contoh di daerah kita di Bima, masalah pupuk yang nggak kelar, masalah pasca panen yang nggak kelar, itu selalu terjadi. Makanya jawabannya ya sebenarnya bukan Perpu ini bukan jawaban untuk menghadapi resesi global. Keran investasi nggak menjawab. Paling ini sebenarnya kalau saya terawang, ada program yang ingin istilahnya proyek besar, mega proyek yang ingin dimajukan untuk IKN nanti, Perpu ini. Saya bacanya ke sana gitu. Cuma nanti lah itu di segmen selanjutnya kita akan membahas. Mungkin nanti mesti diperdalam juga itu mega proyek untuk IKN, saya rasa. Gitu. Ada latar belakang ke sana mungkin. Itu sih mungkin itu, Bang Put. Ya, mungkin itu kawan-kawan di pendiskusian kita soal piu-piu obrolan 5 menit. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih atas kesiapannya Pak Mari untuk menjawab soal Perpu ini gitu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.